Salam damai Kristus. Ini adalah kisah nyata Giovanni Battista Tomasi, seorang yang menderita radang sendi serius sejak usia dini, yang menyebabkan deformasi fisik yang tidak dapat diubah dan memaksanya untuk tetap berada di kursi roda. Karena tidak dapat menerima penderitaan fisiknya, dia memberontak melawan Tuhan dan gereja. Dia menganggap Tuhan penyebab penderitaannya dan Tuhan yang bertanggung jawab atas semua penderitaannya, dan dia akan permalukan Tuhan di Lourdes. Pada bulan September tahun 1903, pada usia 22 tahun, ia meminta untuk ikut ziarah ke Lourdes. Di tempat yang diyakini perawan Maria menampakkan dirinya dan banyak kesembuhan Tuhan terjadi, dia mau datang di tempat itu bukan untuk mencari penyembuhan, tapi dengan niat tertentu yang merupakan tantangan yang dilemparkan kepada Tuhan. Giovanni Tomasi berencana untuk tiba di depan gua penampakan dan mengambil nyawanya sendiri dengan menembak dirinya sendiri, dengan meneriakkan semua kemarahannya kepada Tuhan yang telah meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Dia akan memberi Tuhan satu pilihan untuk menghentikan semua yang dia rencanakan, yaitu menyembuhkannya dari penyakitnya jika Tuhan memang ada dan peduli padanya. Sesuatu terjadi pada menit terakhir. Dia menerima rahmat penyembuhan dan pertobatan spiritual. Tuhan lebih pintar dari Giovanni Tomasi. Tuhan menang dalam strategi. Justru di tempat yang dia rencanakan untuk permalukan Tuhan, dia mengalami pertobatan. Sakitnya tidak sembuh, dia tetap berada di kursi roda, tapi niat jahatnya hilang seketika. Itu terjadi karena sesampainya di depan gua, tempat Maria menyatakan dirinya sebagai yang dikandung tanpa noda kepada Santa Bernadette, Giovanni Battista Tomasi dikejutkan oleh sesuatu yang tidak diperhitungkannya. Dia terkaget melihat para sukarelawan yang merawat orang sakit dan membantu mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang untuk memasuki gua. Dia merasakan kelegaan ketika melihat penderitaannya ditanggung bersama dan ditanggung oleh orang asing yang dia temukan sebagai saudara yang membantu dia. Sebuah peristiwa keajaiban, sebuah perjumpaan dengan yang ilahi. Bahkan dia menceritakan kalau dia dengan jelas dan tiba-tiba merasakan kelegaan yang dalam yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kebenciannya lenyap dan dia diliputi kelegaan besar, merasa dicintai dan hidupnya berubah. Di tempat itu telah terjadi pertobatan, dan itulah kesembuhan jiwa yang lebih utama dari kesembuhan fisik. Seseorang yang niat awalnya adalah untuk permalukan Tuhan dengan mengambil nyawanya sendiri, sekarang berbalik memuliakan Tuhan dengan menjadikan apa yang dia miliki untuk diberikan kepada orang lain. Dia menyingkirkan senjata api karena dia sekarang ingin menggunakan tangannya untuk melaksanakan rencana baru yang sangat spesifik. Ia mendirikan organisasi sukarelawan di seluruh Italia yang membawa orang sakit untuk berziarah ke Lourdes dan tempat-tempat suci lainnya. Unitalsi namanya, yang merupakan singkatan dari bahasa Italia untuk Persatuan Nasional Italia untuk mengangkut orang sakit ke Lourdes dan tempat suci internasional. Sekarang ini organisasi ini telah lebih dari 100 tahun setelah pendiriannya. Organisasi ini semakin lebih kuat dari sebelumnya. Giovanni Tomasi menyusun rencana fungsional dan terorganisir asosiasi yang memiliki lebih dari 70.000 anggota saat ini dan yang selama lebih dari 1 abad telah melayani jutaan peziarah, menempatkan mereka yang paling menderita sebagai pusat perhatian. Giovanni Battista Tomasi meninggal pada tanggal 25 April tahun 1920 dalam damai. Setelah selama 17 tahun sisa hidupnya, ia melihat keajaiban dari banyak sukarelawan di Kereta Putih yang sekarang terkenal. Mereka membawa banyak orang ke perjumpaan dengan Tuhan dan Maria, Bunda semua umat beriman. Dan sering terjadi penyembuhan yang mengarah ke kesembuhan spiritual dan terkadang penyembuhan fisik. Itulah salah satu kisah nyata dari Lourdes.
Kisah di mana Maria memiliki peran besar di balik semua yang terjadi di tempat ini. Lewat semua yang terjadi di tempat ini, semua mata bisa melihat dan semua telinga bisa mendengar kabar baik dari Tuhan karena perantaraan Bunda Allah. Bunda yang mengasihi kita anak-anaknya, yang senantiasa mendoakan kita selama persiarahan hidup kita di dunia yang penuh penderitaan ini. Bunda Maria akan memeluk kita dalam pelukan keibuannya sehingga kita akan selalu merasa aman. Apapun yang terjadi, kita tahu ada Bunda Tuhan yang setia mendoakan kita. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.